Baiklah, kita akan melanjutkan tentang musik dan agama pada umumnya. Kali ini kita akan melihat pandangan agama Yahudi atau pemuka agama Yahudi terhadap musik. Ternyata bukan hanya Islam atau bukan hanya sebagian orang dari Islam yang menyatakan bahwa musik itu tidak boleh digunakan. Di antaranya juga ada beberapa rabi. Rabi itu guru-guru agama Yahudi atau sama dengan imam kalau dapat dikatakan begitu. Mereka menyatakan bahwa musik sekular atau pendidikan musik sekular akan membawa ke zandaqah, zindiq. Zindiq itu sama dengan kafir. Atau dapat dikatakan orang yang mengaku beriman akan tetapi di hatinya dia bukan. Atau orang yang percaya bahwa ada dua Tuhan. Ini zindiq. Zindiq itu tuduhan yang sangat berbahaya. Apalagi dalam Islam. Kalau orang Islam itu dituduh zindiq akan dikasih dua pilihan, istitabah, dia harus taubat atau dibunuh. Jadi orang rabi atau guru-guru agama Yahudi itu menyatakan bahwa pendidikan musik sekuler itu membawa orang kepada orang menjadi kafir. Hampir sama dengan membawa ke maksiat yang oleh beberapa pandangan Islam dan juga oleh beberapa pandangan agama Nasrani, sebagaimana kita melihat Sant Augustine menyatakan bahwa musik itu akan membawa orang membuat dosa. Ini sebagaimana saya sudah menyatakan bahwa ketiga agama Ibrahim itu memang mempunyai masalah dengan musik. Islam, Nasrani, dan Yahudi. Namun tidak demikian, karena memang di antara pemuka-pemuka agama Yahudi ada yang menentang pandangan-pandangan seperti itu. Seperti ada seorang rabi yang namanya Modena. Modena itu memang mengancam orang yang mempunyai pikiran bahwa musik itu hal yang membawa kepada atau mengajak orang menjadi orang zindiq. Malah dia menyatakan bahwa orang yang mempunyai pikiran seperti itu, orang tidak punya hati, tidak punya otak. Dengan dalil bagaimana Anda melarang orang memuji Tuhan dengan menggunakan lagu. Dia menyatakan seperti itu. Marilah kita lihat pandangan-pandangan mereka dan bantahan Modena. Many rabbinical authorities frown on secular music education as a dangerously seductive pathway to heresy. Jadi ini sudah jelas, ada beberapa guru-guru agama Yahudi yang menyatakan bahwa musik sekuler itu memang atau yang terkait dengan pendidikan musik sekuler itu membawa kepada orang menjadi kafir. Dan tetapi kita melihat ada seorang bernama Modena, seorang rabi bernama Modena mengkritik yang melarang penggunaan musik di sinagog tanpa pengetahuan. Dia berdoa agar Tuhan mendiamkan mereka yang melarang musik. Mereka yang membuat statement yang membingungkan.
dia juga menyatakan bahwa statement seperti itu membuat orang bingung. Seperti kita di Indonesia ini ada yang menyatakan atau bersuara keras bahwa musik itu haram, dan ada banyak di antara pelaku musik di Indonesia ini mungkin agak bingung. Jadi bagaimana kita seorang musisi atau kita bernyanyi kok dibilangin haram? Bagaimana kita bersikap? Ini yang membingungkan. Jadi Modena ini menyatakan bahwa statement seperti itu membuat orang bingung. Karena ada yang melakukan hal yang alamiah, tapi ada pihak yang lain yang hal yang alamiah yang Anda lakukan itu tidak boleh. Who does not know that all authorities agree that all forms of singing are completely permissible in connection with observance of the ritual commandments. Jadi dia menyatakan, who does not know that all authorities agree? Siapa yang tidak mengetahui bahwa semua otoritas sudah sepakat bahwa segala bentuk nyanyian yang ditujukan kepada peribadatan kepada Tuhan, yaitu yang terkait dengan commandments, perintah-perintah, itu boleh, permissible. Kenapa tidak boleh? I do not see how anyone with a brain in his skull could cast any doubt on the propriety of praising God in song in the synagogue on a special Sabbath and on festival. I do not see how anyone with a brain, jadi saya tidak dapat membayangkan bahwa orang yang punya otak di kepalanya could cast any doubt, meragukan penggunaan musik dalam memuji Tuhan di sinagog atau pada special Sabbath. Jadi dalam agama Yahudi ada Sabat itu harus dijaga. Biasanya misalnya di Israel kalau orang pada hari Sabtu keluar melakukan kegiatan, ada orang yang garis keras, ya, namanya ultra ortodoks Yahudi, suka melempari orang yang lagi bekerja pada hari Sabtu. Ini kita bisa, kata Modena, menggunakan musik pada Sabat dan juga pada festival atau kalau ada perayaan. Jadi walaupun ada beberapa pemuka agama Yahudi yang dapat dikatakan mengharamkan musik, tapi ada juga di pihak yang lain yang menentang mereka dan yang menyatakan bahwa mereka itu tidak punya otak di kepala mereka. Yahudi dan Nasrani, mereka itu saling mengancam. Kenapa? Karena orang Yahudi itu menyatakan sistem notasi musik itu tidak boleh. Mereka meragukannya, tidak boleh musik atau sistem musik barat itu digunakan di sinagog. Malah mereka itu mengancam penggunaan organ. Penggunaan organ di sinagog itu sangat dibenci. Juga musik yang dinotasi yang datang dari agama Nasrani, mereka juga tidak suka, meragukannya. Di pihak yang lain, agama Nasrani juga menyeduh sistem musik Yahudi itu merusak sistem musik atau seni musik barat.
Mereka mengatakan bahwa karena musik Yahudi itu diambil dari berbagai bangsa, sebagaimana saya katakan atau sebagaimana saya jelaskan di episode yang lain, musik Yahudi itu diambil dari berbagai bangsa karena mereka itu tersebar di mana-mana. Ada Yahudi Sephardic, ada Ashkenazi, ada musik atau sistem musik diambil dari timur, ada sistem musik yang ambil dari barat, malah ada juga sistem musik yang diambil dari Afrika yang ada di Ethiopia, karena di Ethiopia juga ada banyak orang yang beragama Yahudi. Jadi oleh beragama Nasrani yang hidup di barat itu menyatakan musik seperti itu mengkontaminasi atau merusak sistem musik barat. Akan tetapi untuk perkembangan berikutnya pada abad atau pertengahan abad 19 hal itu berubah. Jadi banyak dari pemusik agama Yahudi, apalagi yang musik yang terkait dengan peribadatan, mereka justru memperhatikan musik yang dari barat, apalagi musik yang dari era Baruk. Karena di era Baruk itu ada kesenian tertentu yang mereka sukai. Di antaranya adalah opera, operetta, dan dance court atau tarian-tarian dari istana. Mereka suka itu dan mereka memulai menyeribu kesenian-kesenian seperti itu. Mereka mempelajari dan sudah keadaan itu berubah. Jadi Yahudi sekarang tidak begitu musuh dengan musik Barat. Marilah kita melihat perkembangannya bagaimana. Even knowledge of Western musical notation was regarded in some quarters with suspicion. Di ini agama Yahudi, mereka meragukan sistem notasi yang datang dari Barat, karena kita sudah mengetahui bahwa ada seorang Ambrosio dan Giordani, mereka memperkenalkan sistem notasi yang digunakan dalam nyanyian chant atau nyanyian puji-pujian di dalam gereja. Jadi agama Yahudi atau pemuka agama Yahudi mengancam dan meragukan cara notasi musik. In turn, Christian Europeans looked on Jews as an alien culture whose musical practices threatened to contaminate Western art. Sudah jelas. Jadi orang Kristen Eropa itu melihat kepada sistem budaya atau musik yang datang dari Yahudi itu mengkontaminasi atau merusak sistem seni Barat. Ya, tetapi at the same time, late 18th and early 19th century, Jewish liturgical and folk music professionals, cantors and klezmorim exhibit increasing interest in Baroque vocal singer. Akan tetapi pada pertengahan abad 19, liturgical, Jewish liturgical and folk music, yaitu nyanyian-nyanyian religi dan juga musik rakyat, di antaranya kantors. Kantors itu penyanyi-penyanyi lagu religi di sinagog, exhibited increasing interest in Baroque vocal genre. Jadi mereka
memperhatikan musik-musik yang datang dari era barok. Kalau kita melihat perkembangan musik di barat itu, ada era-eranya, ada era klasik, ada era barok, ada era rokoko, dan ada era romantis, dan lain-lain sebagainya. Mereka memperhatikan barok karena barok itu kan ada perkembangan kesenian tertentu, di antaranya balet, di antaranya opera, dan lain-lain sebagainya. From the middle of the 19th century onwards, Jewish musicians flocked in extraordinary high numbers to conservatories across Europe, with profound consequences for both Western music and modern Jewish identity. Jadi pada pertengahan abad 19, karena banyak pemusik Yahudi itu memperhatikan musik barat dan perkembangan musik barat, mereka menuju ke konservatoris. Konservatoris itu institut yang mengajarkan musik barat. Dan karena mereka sudah mempelajari, sudah mendalami sistem musik barat, maka ini juga mempengaruhi perkembangan positif yang terjadi pada sistem musik barat yang modern, termasuk juga musik Yahudi, karena orang Yahudi sekarang itu boleh musik itu digunakan di sinagog, dan kita akan melihat bagaimana agama Yahudi itu sekarang menerima penggunaan musik, apalagi ada juga di dalam sinagog ada kantors yang suka menyanyi secara biasa. Hal seperti itu pada abad mungkin 18 atau 17 itu hingga boleh. Sekarang kita ke musik atau religious music di India. Jadi musik agama di India. Jadi India itu merupakan hal tersendiri. Karena bagi mereka musik itu tidak dipisahkan dengan agama. Atau dengan kata lain, musik dan agama adalah hal yang satu, tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda melihat misalnya tari-tarian atau musik di India itu, mereka beranggapan kalau manusia bermusik, berdansa, berarti dia membuat Tuhan senang. Itu hal yang pokok. Ya, jadi maka Anda kalau lihat di India itu suka nyanyi di film-filmnya, mungkin misalnya film India apa saja harus ada nyanyiannya, karena bagi mereka nyanyian dan musik itu hal yang sentral pada kehidupan manusia. Dan mereka juga beranggapan bahwa alam semesta ini disusun oleh suara musik, seperti kata Pythagoras di Yunani dulu bahwa alam semesta ini atau kosmos itu disusun oleh suara musik, karena begitu sistematis dan tertib. Misalnya kalau siang hari mempunyai jam-jam tertentu, malam hari mempunyai jam-jam tertentu, dan gerakan planet itu juga dihitung sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bertabrakan. Ini katanya disusun oleh suara musik, karena kita sudah memperlihatkan hubungan logis antara jarak antara nada-nada musik, dan juga kita melihat ritme-ritme itu dibuat secara sistematis. Bagi orang India, hal seperti itu memang patut dihargai. Juga termasuk penghargaan terhadap musik tidak dibenci, karena musik bagi mereka adalah suatu hal yang sentral pada kehidupan
manusia. Tanpa musik, manusia tidak ada bagi mereka. The religious music of India, sound in its infinite varieties is of crucial importance to Indian religious thought. Jadi, suara dengan varietasnya, suara dengan bermacam-macam jenis adalah suatu hal yang penting, crucial, sangat penting. Importance to Indian religious thought dalam pikiran religi India. The universe itself is constituted of and by sound. Jadi universe atau alam semesta ini tersusun oleh suara. Itu yang tadi seperti Pythagoras. And the omnipresence of sound involves daily life. Jadi kehadiran suara itu terdapat di segala gerakan kita pada kehidupan. Hearing and listening to sound, therefore, are required of the individual to negotiate a path through life. Jadi, mendengar musik adalah hal yang penting bagi seorang individu untuk mencari jalan kehidupan. Accordingly, the ontology of music depends on the physical perception of sound as means of contemplation and worship. Jadi, bagi mereka kalau mendengar suara musik itu langsung dibayangkan sebagai hal yang fisikal, hal yang dapat disentuh, hal yang dapat dilihat. Dan ini digunakan dalam apa? Dalam contemplation atau kontemplasi. Itu juga dalam sistem peribadatan. In Hinduism, the primacy of hearing and listening for devotion is clearly evident in the term given to the foundational sacred. Jadi bagi agama Hindu itu mendengar musik adalah hal yang sentral, hal yang penting dalam menyikapi hal-hal yang bersifat sakral. Lalu bagi mereka ritme, kita melanjutkan tentang pandangan orang India atau agama India dalam menyikapi musik. Jadi bagi mereka ritme itu penting bagi kehidupan manusia. Mereka menyatakan bahwa jantung itu detak jantung itu terjadi secara sistematis. Kalau Anda mendengar your heartbeat itu secara sistematis, tidak ada yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu heartbeat Anda tidak akan ada. Jadi akan mengalami masalah. Jadi ini hal yang sentral. Juga kalau cara bernafasan juga dibentuk sedemikian rupa. Kalau Anda bernafas, mengambil nafas, mengeluarkan nafas itu juga dihitung secara sistematis. Ini juga terkait dengan musik. Karena musik itu memang kita pernah menyatakan bahwa ada pengulangan, ada hal yang logis, ada hal yang sistematis, disamakan dengan tubuh manusia. Jantung, pernafasan. Di India juga ada yang sangat menarik. Ini menunjukkan bahwa musik itu netral dan tidak membedakan antara agama apapun. Misalnya kalau kita melihat ada ensemble India, kita akan menemukan ada orang ustaz dan pandit. Pandit itu adalah seorang beragama Hindu. Ustaz beragama Islam. Jadi misalnya kalau di Indonesia ini ustaz digunakan hanya untuk orang yang spesialisasinya agama.
Tapi kata ustaz itu sebenarnya di budaya yang lain digunakan untuk profesi yang lain. Misalnya, kalau orang di India beragama Islam, dia musisi, dijuluki atau dipanggil sebagai orang ustaz. Dan ustaz juga sebenarnya artinya yang sebenarnya ada orang yang mastering, orang yang punya yang menguasai suatu pekerjaan. Jadi kita di Sudan juga kalau orang penyanyi terkenal kita panggil dia ustaz. Juga ada ustaz jami'i. Kalau di sini dosen. Jadi kata ustaz itu bukan hanya ustaz yang spesialisasinya guru agama. Jadi misalnya di India kalau ada satu ensemble, misalnya ada band musik, ada orang ustaz dan ada orang pandit. Walaupun berbeda agama akan tetapi yang menyatukan antara mereka adalah musik. Karena musik itu netral. Bisakah Anda mendengar suara? Akan tetapi kalau Anda mengisi suara itu dengan teks, itu lain ceritanya. Jadi mungkin saya akan memperagakan beberapa lagu yang mungkin lagu itu dikenal di Barat dan juga lagu yang dikenal di Arab dan Islam. Saya mengisi kata-kata. Jadi Anda bisa melihat bahwa musik itu memang hal yang netral. Kalau ada lagu, walaupun dari Barat, kalau diisi teks Arab, itu menjadi, Anda tidak akan benci. Ya, ini menunjukkan, itu sekedar contoh, menunjukkan bahwa musik itu netral. Misalnya kalau lagu ini kita masukkan misalnya kalimat-kalimat Arab dan puji-pujian. Masukkan kata-kata dari agama Kristen, kita melihat bahwa musik itu memang
netral. Jadi yang penting itu kalimatnya. The rhythm is connected to our bodies, yaitu yang tadi. Ritme itu ada hubungannya dengan tubuh kita. Without it, we would die. Jadi kalau tidak ada ritme, kita akan mati. Betul. Jadi kalau jantung kita sudah berhenti bergerak atau berdetik secara sistematis, kita tidak akan ada, pasti mati. The beat of the heart, yaitu detak jantung secara sistematis. The whisper of the breath all come in time. Jadi cara kita bernafas juga ada timingnya. The note is the evocation of our soul. Jadi kalau nada musik itu adalah pemanggilan jiwa. It is the manifestation of the spirit. Itu adalah manifestasi spirit, roh kita. Together, music is the source of all our devotion as it gives us life. Jadi, musik itu memberikan kita kehidupan. Dan ini memang pengakuan seorang Muslim, India Muslim namanya Tufai Niazi, penyanyi dari India, ketika ditanya perbedaan antara ritme dan nada. Ini menunjukkan bahwa musik memang hal alamiah, hal netral yang tidak dapat diragukan dan tidak dapat diharamkan begitu saja. Lalu suara sakral itu terorganisir, mempunyai kekuatan untuk merepresentasikan ketertiban dan universe. Jadi memang suara itu mempunyai kekuatan sangat dahsyat. Dan ini ada katanya dengan perwujudan manusia pada umumnya. Organized and articulated as music, secret sound has the power to represent the order of the universe and by the extension symbolically to sustain human existence. Jadi ini sudah mengkaitkan suara musik dengan kehidupan manusia itu sendiri, human existence, keperwujudan manusia. Kita ada di sini memang karena sistem musik yang begitu tersusun secara tak dapat dipisahkan. The metaphorical unity of music lies in the capacity to sustain a central beat. Jadi ada hal yang metafor dalam musik. Itu di mana letaknya? Ini kan kalau kita berbicara tentang sistem agama India, mereka mempunyai pitch atau nada yang diistilahkan dengan om. Om itu nada yang panjang, biasanya digunakan di India. Ini juga menunjukkan bahwa suara atau musik itu kan bisa dilihat dari segi struktur dalamnya. Jadi tidak mesti juga tanpa ada teks, kita melalui sistem suara bisa kita merasa keindahan dan merasa juga keperwujudan kita terkait dengan suara musik yang sustainable secara metafor. The drone of the Indian music. The drone itu suara musik yang
disampaikan secara terus-menerus. Ada suara secara panjang. A drone display characteristic of sensuality and unbrokenness. Jadi kepanjangan suara itu merefleksikan bahwa ada hal yang pusat, sentral. Jadi hal itu terus-menerus bisa kita dijaga, tidak dapat diputuskan. Both characteristics are evident in the most ancient musical practice of Brahmanic Hinduism. Jadi pada Hinduisme yang Brahmanik itu, Brahma, mereka menggunakan suara musik. The performance of passages from Rig Veda, in which chanters sing melodies that surround and return to the symbolically central pitch, which itself is in tone to the syllable Om. Ya, kita ini sudah melihat bahwa di India suara musik itu memang hal yang sakral, dan musik itu tak dapat dipisahkan dari sistem peribadatan India. Makanya kita kalau ke India selalu mendengar musik, karena bagi mereka musik adalah sinonim dengan agama. Mungkin cukup sampai di sini, dan kita akan melanjutkan di episode akan datang. Assalamualaikum.